Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami di sini akan membicarakan sebuah topik yang sebenarnya udah banyak orang yang bahas ya. Apa itu? Yaitu korupsi. Nah, mungkin banyak dari kalangan masyarakat sekarang bukan pernah, bahkan sudah menjadi kehidupan sehari-hari ya, tahu masalah korupsi ini. Nah, mending lebih baik kita bahas lebih dalam apa itu korupsi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rafi dari kelas 2503. Saya Amanda Nabila Kirania dari kelas 2503. Saya Ragita Aurora Ramadhani dari kelas 2503. Nama saya Wilda Ramadan Soleman dari kelas 2503. Teman-teman, kalau kita mendengar kata korupsi, biasanya yang terbayang adalah pejabat yang mencuri uang negara. Padahal, sebenarnya korupsi dan rishwah atau suap bisa muncul dalam berbagai bentuk, bahkan dalam lingkungan yang dekat dengan kita. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu korupsi, bagaimana pandangan Islam terhadapnya, dan serta bagaimana cara menghindarinya. Jadi yang pertama, apa itu korupsi dan rishwah? Coba, Dava, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Nah, jadi korupsi itu adalah tindakan yang menyalahgunakan amanah, jabatan, dan atau kekuasaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan orang lain ataupun masyarakat luas. Nah, kalau rishwah itu apa? Gitu. Coba gitu. Nah, rishwah adalah suap, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang agar mendapatkan keuntungan yang sebenarnya tidak semestinya yang diperoleh. Nah, contohnya itu seperti memberi uang kepada petugas agar urusan dipercepat atau memberikan hadiah tertentu supaya mendapatkan perlakuan khusus. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Bahkan dalam rishwah ya, bahkan dalam kehidupan mahasiswa itu contohlah meminta imbalan nilai dengan imbalan tertentu atau menggunakan orang dalam untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Itu termasuk perilaku yang mendekati praktik rishwah. Makasih ya teman-teman atas penjelasannya. Coba kita lanjut ke segmen kedua, yaitu pandangan Islam tentang korupsi dan suap. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang korupsi dan suap? Pasti Islam itu sangat tegas ya dalam melarang keduanya. Rishwah dan suap korupsi itu sangat keras dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, itu artinya dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu yang dengan jalan yang batil. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa mengambil hak orang lain itu tidak benar dan merupakan perbuatan yang dilarang. Ya, Pak. Oke. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat memberi suap dan juga penerima suap. Hadis ini menunjukkan bahwa baik pihak yang memberi maupun menerima suap sama-sama melakukan sebuah dosa. Nah, karena pada dasarnya korupsi dan suap merusak prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Orang yang tidak berhak bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan yang berhak justru dirugikan. Seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Baik yang memberi atau menerima sama-sama salah ya. Oke deh, kita lanjut ke segmen ketiga, yaitu mengapa korupsi sangat berbahaya. Oke guys, jadi menurut kalian kenapa korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius? Coba kalau dari Dava. Karena dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh satu orang. Misalnya, ketika dana pembangunan itu disalahkan, masyarakat bisa kehilangan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang seharusnya itu mereka nikmati. Nah, setuju. Coba kalau dari Raffi. Betul sebenarnya yang apa yang dikatakan oleh Dava. Karena kenapa? Korupsi ini juga menghambat kemajuan bangsa. Dana yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru malah masuk ke kantong pribadi. Akibatnya apa? Muncullah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga tertentu. Coba kalau dari Ragita gimana? Nah,
Dari sisi moral juga berbahaya. Ketika korupsi dianggap biasa, generasi muda bisa tumbuh dengan anggapan bahwa mendapatkan keuntungan secara tidak jujur itu adalah hal yang wajar. Padahal Islam mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Seperti itu, Manda. Baik deh, terima kasih teman-teman atas masukannya. Coba kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen 4. Apakah mahasiswa bisa terlibat dalam korupsi ini? Jadi seringkali kita berpikir korupsi itu hanya dilakukan pejabat kan ya. Menurut kalian apakah mahasiswa juga perlu waspada? Coba kalau dari Raffi. Apa yang saya bilang tadi sebenarnya masih berlaku ya. Tentu mahasiswa pasti bisa terlibat korupsi, bahkan korupsi besar masalahnya. Biasanya tuh berawal dari kebiasaan kecil-kecil, habis itu nanti nggak jujur gitu. Nah, misalnya apa? Contoh mencontek saat ujian, masukkan data laporan, menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi, atau bahkan mengambil hak orang lain. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Coba kalau menurut Dava gimana? Benar yang dikatakan dari Raffi, walaupun nilainya kecil, kebiasaan seperti itu dapat membentuk karakter yang tidak amanah. Jika dibiarkan, ketika seseorang memiliki jabatan yang lebih besar, peluang melakukan korupsi itu juga akan semakin besar. Coba kalau dari Ragita bagaimana? Nah, karena itu mahasiswa harus mulai membangun integrasi sejak sekarang. Kejujuran bukan hanya saat diawasi, tetapi juga ketika tidak ada yang melihat, karena yang melihat Allah. Bener banget teman-teman. Jadi walaupun kita pikir mahasiswa cuma mencontek, itu pun termasuk korupsi ya teman-teman. Betul banget. Tuh. Oke deh, selanjutnya kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu segmen 5. Cara mencegah korupsi menurut Islam. Bagaimana ya cara mencegah korupsi menurut ajaran Islam? Coba kita tanya teman-teman. Coba pertama dari Dava deh. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sadar bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi atau bertindak. Coba kalau selanjutnya dari Raffi. Nah, selain menjaga adab, kita juga harus membiasakan sikap amanah ya, baik dalam tugas kuliah maupun organisasi, pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Bener banget ya. Coba Ragita. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, itu membangun budaya transparansi dan kejujuran. Nah, jika ada kesalahan, kita berani mengakui dan memperbaikinya. Gitu, Manda. Oke. Bagus banget nih informasi dari teman-teman. Jadi dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi dan riswah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan banyak pihak, merusak keadilan, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat. Betul banget. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk jujur ya, jujur, amanah, dan juga menjauhi segala pengambilan hak orang lain secara tidak benar. Nah, Perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi pribadi yang berintegritas hari ini adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi di masa depan. Nah, semoga kita semua dapat menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan berani mengatakan tidak terhadap korupsi serta suap. Amin. Wih, jadi begitu ya teman-teman pandangan korupsi dalam Islam. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.